Toli-toli berasal dari kata totolu yang artinya tiga. Maksudnya, suku bangsa Toli-toli berasal dari tiga manusia kayangan yang menjelma turun ke bumi. Mengenai asal-usul nama Toli-toli, menurut legenda, Toli-toli berasal dari kata totolu yang artinya tiga. Maksudnya, suku bangsa Toli-toli berasal dari tiga manusia kayangan yang menjelma ke bumi ini masing-masing melalui Olisan Bulan, Bumbung Lanjat, dan Uwe Saka. Yang menjelma sebagai Olisan Bulan dikenal sebagai Tau Dei Baulan atau Tamadika Baulan. Sepanjang sejarah yang diketahui, Toli-toli mempunyai pemerintahan yang bersifat kerajaan. Puncak kejayaannya dicapai setelah masuknya agama Islam sekitar abad ke-17 di bawah mubalik dari Kesultanan Ternate. Kemudian nama Totolu atau Totolu berubah menjadi Tontoli sebagaimana yang tertulis dalam Langkah Kontrak 5 Juli 1858 yang ditandatangani antara Dik Frankois dari pihak Belanda dengan Raja Bantilan Sapiuddin. Tahun 1918 berubah menjadi Toli-toli seperti yang terlihat dalam penulisan Korte Verklaring yang ditandatangani Raja Haji Muhammad Ali dengan pemerintah Hindia Belanda yang ketika itu ibu kota kerajaan berpusat di Nalu. Sejak itu, hubungan kerajaan Toli-toli dengan Kesultanan Ternate terjalin baik hingga kerajaan Toli-toli masuk dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Ternate. Mulai saat itu, raja yang berkuasa di Toli-toli sudah dinobatkan di Ternate. Salah satu raja yang mendapat kehormatan untuk dilantik dan dinobatkan di Ternate adalah Raja Imbaisuk dengan kebesaran berlayar dengan perahu Bangga Kesaan menuju Ternate. Namun, sayang sekali, pada waktu kembali ke Toli-toli meninggal dalam perjalanan, kemudian dimakamkan di Tuwelei. Raja Imbesuk dan saudaranya Jamalul Alam dipilih bersama-sama di Ternate tahun 1773 dengan suatu ketentuan bahwa apabila Imbesuk meninggal dunia harus digantikan oleh Jamalul Alam. Setelah pengakuan kerajaan Toli-toli terhadap Kesultanan Ternate, pada saat itu pula untuk pertama kalinya raja dari kerajaan Toli-toli bergelar Tamadika Nilantik yang untuk selanjutnya bergelar Sultan. Kesultanan adalah suatu bentuk pemerintahan Islam, maka dengan sendirinya kerajaan Toli-toli menjadi sebuah kerajaan Islam dengan nama Kesultanan Toli-toli. Pada saat itu, mulai terjadi perubahan hukum adat serta adat istiadat lainnya yang kesemuanya disesuaikan dengan ajaran Islam. Di sini, agama Islam yang mewarnai corak kehidupan masyarakat sekaligus sebagai sendi-sendi adatnya, maka tidak mengherankan manakala unsur-unsur agama Islam melatar belakangi upacara-upacara tertentu seperti upacara mandi safar, mauludan, hitanan, dan perkawinan. Setelah Sultan Jamalul Alam mangkat, diganti putra sulungnya, Sultan Mirfaka, tetapi memerintah di wilayah Dondo. Untuk Toli-toli diserahkan kepada putra keduanya, Muhyiddin, yang tidak lagi bergelar Sultan, melainkan bergelar Raja yang diberi julukan Tau Dei Bianna. Sesudah Raja Muhyiddin mangkat, digantikan oleh Muhammad Yusuf Saiful Muluk Muhyiddin yang bergelar Meletuang, artinya yang patut disembah. Oleh rakyatnya diberi julukan Tau Dei Buntuna. Dengan demikian, jelas bahwa sebelum bangsa Belanda masuk wilayah ini, kerajaan Toli-toli sudah ada dan diperintah oleh seorang raja yang disebut Gaukan. Menurut sejarah, Raja Muhammad Yusuf adalah raja yang sudah diadatkan oleh rakyat sebelum kedatangan bangsa Belanda karena tercatat pada masa pemerintahannya berlangsung dari tahun 1781 sampai 1812. Makamnya di Buntuna, Desa Tambun, Kecamatan Baulan. Dalam menjalankan pemerintahan, raja adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang dibantu oleh sejumlah pejabat kerajaan yang diserahi tugas-tugas tertentu. Oleh karena pada waktu itu rakyat belum begitu banyak, maka perangkat kerajaan juga sangat sederhana. Menurut cerita bahwa Raja Muhammad Yusuf Malatuang
pada masa pemerintahannya cukup arif bijaksana, sangat adil, serta cukup memperhatikan kehidupan rakyatnya, sehingga walau raja telah wafat, namanya tetap dikenang oleh rakyat. Pengagungan rakyat terhadap raja sampai sekarang masih terdengar untuk syair yang sering didendangkan oleh rakyat Toli-Toli yang berbunyi, "Sadang ilaing bona, gaukan dei buntuna, mau namo bukuna, empung suang lipuna." Artinya, daun pohon bona, raja di Buntuna, walaupun tinggal tulangnya, tetap diingat oleh isi negerinya. Begitu banyak raja yang menangani pemerintahan pada zamannya, sehingga tidaklah mengherankan manakala rakyat menunjukkan rasa patuh terhadap raja. Hari ini nampak terlihat bila mana rakyat berbicara tidak akan menyebut nama raja, akan tetapi mereka menggantinya dengan sebutan kelangan, yang artinya mengandung pengertian sesuatu yang sangat diagungkan. Selanjutnya, sikap rakyat bila mana akan berjabat tangan dengan raja, maka mereka akan terlebih dahulu memegang kepalanya masing-masing sebagai suatu isyarat bahwa kepala adalah bagian tubuh yang dimuliakan manusia, sehingga kaitannya begitu pula lah rasa kemuliaan mereka terhadap raja. Raja Muhammad Yusuf Malatuang waktu itu berkedudukan di Kelangkangan pada tahun 1812. Raja ini mendirikan sebuah istana di Kampung Nalu. Istana itu kemudian diberi nama Balindako atau Balai Masigi. Disinilah pusat kegiatan pelayaran kerajaan Toli-Toli. Kini bekas istana raja di Kampung Nalu dekat Toli-Toli itu hanya tinggal sebuah putu atau tiang agung yang tetap berdiri sampai sekarang dekat sebuah pertigaan jalan. Setelah Raja Malatuang mangkat, maka pimpinan kerajaan diserahkan kepada putranya yang bernama Bantilan Sapiuddin, di mana pada masa pemerintahan raja ini bangsa Belanda masuk ke kerajaan Toli-Toli.